طويل الشوق يبقى في اغتراب فقير في الحياة من الصحاب ومن يأمنك يا دنيا الدواء تدوسين المصاحب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam teraturkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah, di malam hari ini kita kembali bisa duduk di Masjid Al-Fajri, tentu dalam rangka untuk bertolabul ilmi. Dan pembahasan di malam hari ini kita membahas seputar keajaiban suara adzan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, suara azan ini bukan suara biasa, karena disebutkan oleh para ulama bahwa suara azan itu terkandung akidah kaum muslimin dan juga keimanan kaum muslimin. Makanya kalau kita melihat bagaimana sikap Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mendengar suara adzan, diceritakan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kalau mendengar suara adzan, maka seolah-olah dia tidak mengenal istri-istri, karena langsung keluar menuju panggilan azan. Bahkan dikisahkan dalam riwayat yang lain, Nabi SAW terbiasa tidur separuh malam atau 2/3 malam dan bangun di akhir malam. Kemudian Nabi SAW terkadang berbaring sejenak, tapi kalau dia mendengar suara adzan subuh, maka beliau seolah-olah terperanjat kemudian langsung menuju suara adzan. Itulah petunjuk Nabi SAW, karena kita tahu bahwa suara adzan itu bukan suara biasa. Makanya ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah, siapakah yang lebih indah suaranya dibandingkan orang-orang yang menyeru manusia ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ahli tafsir mengatakan bahwa ayat ini turun kepada para muadzin, kepada orang-orang yang menyuarakan adzan, bahwa tidak ada suara yang lebih indah dibandingkan mereka. Maksudnya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Kalau di sisi manusia macam-macam, ada yang suka dengan azan, ada yang tidak suka, kan begitu. Kadang-kadang ada yang mengeritik pula, ngapain orang itu jadi muadzin, suaranya falas katanya. Mungkin di hadapan manusia,
Rabi ibnu Khaisam rahimahullah ta'ala. Allah takdirkan dia jatuh dari untanya, kemudian patah kakinya. Dia pun terbaring sakit parah. Ketika Rabi ibn Khaisam ini mendengar suara azan, maka Rabi ibn Khaisam mengatakan kepada putranya, "Gotong aku ke masjid. Aku ingin melaksanakan sholat." Kata putranya kepada ayahnya, "Wahai ayahku, orang sepertimu punya rukhsah untuk tidak ke masjid. Kau sakit, punya keringanan, tidak usah ke masjid. Orang sakit itu kan boleh tidak berjamaah, sholat di rumah sajalah." Tapi Rabi ibn Khaisam marah kepada anaknya dan mengatakan, "Tidakkah kau mendengar suara muadzin itu? Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Mari kita salat, mari kita menang. Salahkah saya ingin menang bersama kaum muslimin? Gotong aku ke masjid." Maka anaknya pun menggotong Rabi ibn Khaisam, kemudian diletakkan di saf pertama, kemudian baru saja mendapatkan 1 rakaat, ketika sujud Allah takdirkan tidak bangun lagi, alias meninggal di rakaat pertama, meninggal husnul khatimah. Rabi ibn Khaisam rahimahullah ta'ala. Bahkan Fudail ibn Iyad rahimahullah ta'ala apabila mendengar suara azan bakah, dia selalu menangis. Kemudian dikatakan kepada Fudail ibn Iyad, "Wa ma yubkika ya imam? Kenapa anda menangis wahai imam?" Maka Fudail ibn Iyad rahimahullah ta'ala mengatakan, "Aku teringat dengan kelak panggilan Allah pada hari kiamat." Begitulah para ulama salaf ketika mendengar suara azan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ada beberapa sunnah yang ingin saya jelaskan kepada antum semuanya, khususnya bagi orang-orang yang mendengar suara azan, yang terkadang sunnah ini dilupakan. Yang pertama, kalau kita mendengar suara azan maka disunnahkan tardidul azan, mengulang suara orang yang sedang azan. Jadi kalau muadzin mengucapkan Allahu Akbar, kita katakan Allahu Akbar yang mendengarnya. Kalau muadzin mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, kita katakan asyhadu an la ilaha illallah. Kecuali dalam hayya 'alataini, hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, jangan meniru, tapi katakan la haula wala quwwata illa billah.
hasbuk semua kan begitu. Disuruh mengundi lagi, mana ada. Ini kan cerita ulama salaf. Makanya Rabi ibn Haytham yang tadi saya kisahkan biografinya sedikit, itu 40 tahun dia sudah di sop pertama sebelum azan dikumandangkan sampai meninggal. Rabi ibn Haytham itu rahimahullah ta'ala ya. Kemudian yang kedua, muadzin itu dia akan mendapatkan pahala orang yang solat dalam masjid itu. Jadi sebanyak orang yang solat di masjid itu, maka pahala mereka akan diberikan kepada tukang azan tanpa mengurangi pahala orang solat sedikit pun. Dalam hadis Nabi SAW mengatakan, al-muadzinu yughfar lahu mada sautihi wa ajruhu mithlu ajri man shalla ma'ahu. Orang yang mengumandangkan azan akan diampuni dosanya sejauh suara yang dilantangkannya. Makin lantang, makin jauh suaranya, makin banyak dosa yang dihapuskannya. Dan dia akan mendapatkan pahala sebanyak orang yang sholat bersama dia. Kan enak muazzin itu. Ya bayangkan ya. Jangan remehkan itu profesi muazzin itu. Jadi kalau satu masjid ini yang sholat sampai 100 orang, berarti muazzin mendapatkan pahala 100 orang. Makanya berlomba-lomba untuk menjadi muazzin. Kan itu. Lihat bagaimana suaranya. Makanya suaranya diambil yang paling lantang. Di zaman Nabi SAW muadzin Rasul ada berapa? Ada 4. Muadzin Rasul itu ada 4. Pertama, Sayyidul Muadzinin, pemimpin para muadzin siapa? Bilal ibnu Rabah. Dia menjadi muadzin di Masjid Nabawi, Madinah. Kemudian yang kedua, Abdullah ibnu Ummi Maktum. Orangnya buta, tapi dia pakar Quran. Abdullah ibn Ummi Maktum itu orang buta pakar Quran, tetapi dimuliakan karena memiliki suara. Dia menjadi wakil Bilal dan menjadi muadzin di Masjid Nabawi. Kemudian yang ketiga, Abu Mahdhurah. Abu Mahdhurah itu sahabat yang diajarkan lafaz taswib, as-salatu khairun minan naum, ketika adzan subuh. Itu namanya Abu Mahdhurah. Dia seorang muadzin di zaman Rasul, dan Rasul menempatkan untuk menjadi muadzin di Masjidil Haram di Mekah. Kemudian yang keempat ada namanya Sa'ad Al-Qaradi. Sa'ad Al-Qaradi ini mantan budak yang dimerdekakan oleh Ammar ibn Yasir. Dan Ammar ibn Yasir ini keluarganya adalah orang yang mati syahid pertama dalam Islam. Ibunya Sumayyah dan ayahnya Yasir dibunuh Abu Jahal. Dan kedua orang tuanya adalah orang yang pertama syahid dalam Islam. Putranya namanya Ammar, punya budak yang dimerdekakan namanya Sa'ad Al-Qaradi. Nah, Sa'ad Al-Qaradi ini dijadikan muadzin oleh Nabi SAW di Masjid Quba. Dan Masjid Quba itu masjid yang pertama dibangun Nabi sebelum membangun Masjid Nabawi. Rasul hijrah dari Mekah ke Madinah, singgah di Quba. Kemudian Rasul membangun Masjid Quba, itulah masjid yang pertama dibangun. Kemudian setelah 3 hari Nabi sudah hanya meletakkan pondasinya, kemudian dilanjutkan oleh penduduk Quba, baru Rasul kemudian pindah ke kota, kemudian membangun Masjid Nabawi. Lah di Masjid Quba ini Nabi SAW meletakkan Sa'ad Al-Qaradi menjadi muadzin, dan empat-empatnya memiliki suara lantang. Bilal ibn Rabah, Abdullah ibn Ummi Maktum, Abi Mahdhurah, dan Sa'ad Al-Qaradi maula Ammar ibn Yasir radhiyallahu anhu. Ialah para muadzin di zaman Nabi SAW. Tapi yang terkenal adalah Bilal ibn Rabah. Kayak sampai hari ini kalau muadzin hilang bukan disebut namanya, mana Bilalnya katanya.
Kok tak ada Bilal di sini? Padahal namanya Udin, tapi dipanggil Bilal karena dia adalah pemimpin para muadzin. Bilal ibn Rabah radhiyallahu anhu. Kemudian yang ketiga, bahwa muadzin itu yughfar lahu mada sautihi. Jadi kalau dia yang nomor dua mendapatkan pahala orang yang solat bersama dia, maka yang ketiga dia akan diampuni dosanya sejauh suaranya. Dan yang keempat, orang yang muadzin itu lehernya akan dipanjangkan pada hari kiamat.
asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka Rasul mengatakan kharajta minan nar, engkau wahai muadzin telah keluar dari panasnya api neraka. Lihat bagaimana, kenapa? Karena kalimat asyhadu an la ilaha illallah ini kalimat tauhid, kalimat yang bisa menjauhkan kita dari api neraka. Makanya Rasul mengatakan bukan hanya keluar dari fitrah, tapi engkau juga keluar dari api neraka. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apakah semua salat itu ada azan? Kan tidak. Jadi azan itu hanya berlaku pada salat 5 waktu, kemudian salat Jumat saja. Ingat ya, azan itu hanya berlaku di salat 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh dan salat Jumat. Adapun salat-salat sunnah yang lainnya tidak ada azannya. Pamannya salat jenazah enggak ada azan, salat Id enggak ada azan, salat istisqa enggak ada azan, salat duha enggak ada azan. Salat-salat sunnah itu tak ada azan. Ada di sana panggilan lain, tapi bukan seperti lafaz azan. Seperti namanya kalimat as-salatul jami'ah. As-salatul jami'ah yang Nabi SAW isyaratkan dalam salat gerhana. Jadi kalau seandainya ada gerhana, maka muadzin langsung ambil mic, kemudian memanggil orang dengan kalimat as-salatul jami'ah. Ambil mic, as-salatul jami'ah. Nanti orang datang. Itu ketika terjadi gerhana, bukan azan. Ya, itu pengganti azan seperti itu. Jadi azan itu hanya berlaku di salat 5 waktu dan salat Jumat saja. Taib ma'asyiral muslimin yang muliakan Allah Azza wa Jalla, sedikit kita akan bicara soal al-athar al-imaniyah, pengaruh-pengaruh keimanan dalam lafaz azannya. Dalam lafaz azan itu, ikhwatu fillah muliakan Allah Azza wa Jalla, kita tahu bahwa orang yang azan itu kan memulai dengan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, qaulul abdi Allahu Akbar khairun minad dunya wa ma fiha. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ucapan seorang hamba ketika mengucapkan Allahu Akbar itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Jadi kalimat Allahu Akbar ini bukan kalimat biasa, ya kawan. Karena itu kalimat mengecilkan kita di hadapan Allah. Bahwa Allah itu besar, kita ini kecil. Logika, antum naik pesawat di Hang Nadim sini. Pesawat ini kan naik ke atas tuh. Antum duduk di sebelah jendela pesawat, antum tengoklah ke bawah tuh. Kita lihat bandara yang begitu besar, ketika kita masuk kan, pesawat naik sedikit saja bandara makin mengecil tuh. Makin mengecil kan itu. Bahkan Pulau Batam saja kalau pesawat makin naik ke langit, makin kecil pula Pulau Batam itu. Bahkan makin tinggi makin enggak kelihatan. Lah kalau pulau sebesar Pulau Batam saja, ketika kita melihat dari ketinggian makin kecil, macam mana pulau sebesar itu makin kecil kalau dipandang dari ketinggian, macam mana kita pula yang ada di situ tuh makin tak nampak lah. Lah kalau itu terjadi, bahwa kita ini kecil di hadapan pesawat yang meninggi ke langit, bagaimana Allah Subhanahu wa taala? Allahu Akbar. Allah Maha besar daripada itu. Makanya ketika Rasul bicara soal perbandingan bumi dengan langit, apa kata Rasul? Seperti antum melempar cincin ke padang pasir. Cincin itu buminya, padang pasir itu langitnya. Dan kalau kita satukan tuh langit dengan bumi itu, kemudian kita bandingkan besarnya dengan kursi Allah. Kursi itu artinya tempat berpijaknya kedua kaki Allah. Maka kata Rasul, sama seperti cincin dilempar ke padang pasir. Cincin itu bumi langitnya, kursi itu padang pasirnya. Dan kalau kita gabungkan nih, kursinya, langitnya, buminya, dibandingkan dengan arsy Allah Subhanahu wa taala, maka itu sama dengan melempar cincin di
tengah padang pasir. Cincin itulah kursi langit dan buminya, sementara arsy Allah Subhanahu wa taala itu padang pasirnya. Macam mana dengan penciptanya? Allahu Akbar. Allah lebih besar dibandingkan makhluk yang diciptakannya. Jadi kalimat Allahu Akbar ini bukan kalimat biasa. Makanya ketika kemudian kita mengucapkan Allahu Akbar dalam azan itu, setan menjadi kecil kan? Bahkan lari karena ketakutan. Bahkan kalimat itulah yang menyemangati para mujahidin di zaman para salaf. Para sahabat Nabi SAW kalau mereka berjihad untuk membesarkan mereka dan menganggap lemah musuh, maka mereka akan bertakbir Allahu Akbar. Dengan kalimat itulah serasa mereka dapat kekuatan. Allahu Akbar. Tapi untuk jihad, demo Allahu Akbar. Jadi maksudnya berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kan ini repot di negeri kita ini. Ada orang demo, yang pro, yang kontra demo juga. Sama-sama Allahu Akbar pula. Mana satu ini kan yang benar Allahu Akbarnya. Kadang-kadang lafaz ini bukan semata-mata diungkapkan atau diteriakkan di sembarang tempat. Tidak, ini lafaz agung Allahu Akbar ini. Makanya kenapa kemudian ketika kita solat ini untuk menunjukkan kehambaan kita bahwa kita kecil di hadapan Allah, hampir dalam setiap bangkit dan turun kita selalu mengucapkan Allahu Akbar. Mulai takbiratul ihram Allahu Akbar, ruku Allahu Akbar, sujud Allahu Akbar, bangkit dari
Mana dalilnya? Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa innaha lakabiratun illa alal khashin. Salat itu berat, ya berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, ringan. Siapa orang yang khusyuk? Alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim, orang-orang yang yakin dalam salatnya dia sedang berjumpa dengan Allah. Jadi salat itu hakikatnya sedang berjumpa dengan Allah. Makanya ketika kita mengucapkan surah Al-Fatihah, setiap ayat dalam surah Al-Fatihah itu Allah jawab. Jadi kalau kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, maka Allah akan katakan hamidani abdi. Kalau kita katakan ar-Rahman ar-Rahim, maka Allah akan katakan asna alayya abdi. Kalau kita katakan maliki yaumiddin, Allah katakan majjadani abdi. Kalau kita katakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka Allah katakan hadza baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'al, dan begitu seterusnya. Jadi setiap lafaz itu ada jawabannya itu. Seolah-olah kita sedang berdialog dengan Allah dalam salat kita itu. Makanya salat itu pertemuan kita dengan Allah. Disitulah kita bisa mengadukan semua perkara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun seruan hayya 'alal falah, maksudnya keselamatan di sini ya keselamatan karena yang bisa menyelamatkan kita adalah dengan salat di dunia ataupun di akhirat. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam azan juga kemudian diakhiri dengan takbir, kembali diingatkan tentang kehambaan kita di hadapan Allah bahwa ini kecil dan Allah itu besar. Kalau kita menganggap kecil Allah itu besar, maka pasti kita akan mengagungkan Allah. Sehingga tidak perlu ditanya lagi macam mana caranya saya khusyuk dalam salat wahai Ustaz. Maka cara khusyuk dalam salat itu agungkan Allah. Kalau kita sudah bisa mengagungkan Allah, maka tidak perlu bertanya bagaimana cara khusyuk dalam salat. Nanti khusyuk dengan sendirinya kalau orang mampu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Inilah di antara faedah dari suara muadzin dan ada manfaatnya. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Oh, ada pertanyaan. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya Ustaz ya, tapi di luar tema. Pertanyaannya, mana lebih afdol saat kita mau sujud pada saat kita salat? Apakah yang turun duluan lutut kita ataukah tangan kita? Pertanyaan yang kedua, apakah ada syariat tertentu jika ingin mengikuti manhaj salaf bagi seseorang yang hijrah ke manhaj tersebut? Wallahu a'lam. Ya. Salat ini adalah ibadah yang dilakukan Nabi SAW bukan satu kali. Beda dengan haji. Kalau haji kan Rasul cuma satu kali saja seumur hidup. Hajinya Rasul itu cuma satu kali. Artinya ibadah yang dilakukan satu kali pasti tidak akan berbeda. Mau beda dengan yang mana satu kali aja kan gitu ya. Tapi kalau sholat itu ibadah yang dilakukan Nabi berkali-kali. Entah berapa kali Rasul sholat, entah ribuan kali Rasul sholat. Dan yang melihat Rasul sholat juga bukan satu sahabat, banyak sahabat. Sehingga kalau ada perbedaan dalam sholat itu wajar, karena Rasul ibadahnya berkali-kali. Dan yang melihat Rasul sholat juga banyak para sahabat. Sehingga ada sahabat yang melihat Rasul seperti ini, ada sahabat yang melihat Rasul seperti itu. Maka terjadilah ikhtilaf dalam sholat. Dan banyak ikhtilaf dalam sholat. Lah, salah satu pertanyaannya di sini adalah ketika seseorang i'tidal itu maksudnya bangkit dari ruku, disebut i'tidal. Kemudian hendak menuju sujud. Apakah didahulukan tangan dulu, baru kemudian kedua lutut, ataukah kedua lutut dulu baru tangan? Ada sebuah hadis
Yang hadis ini disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala dan juga dicantumkan dalam kitab beliau Sifat Salat Nabi, bahwa kita tidak boleh duduk, maksudnya posisi berdiri ke duduk seperti duduknya unta. Seperti duduknya unta. Sehingga dari hadis ini menjadi polemik. Unta itu kalau duduk dari berdiri, itu yang duluan kaki depan atau kaki belakang. Itu maksudnya. Karena kita tidak boleh menyerupai unta kan. Ada yang mengatakan bahwa unta itu kalau duduk, itu kaki belakang dulu, baru setelah kaki belakang duduk, baru kaki depan. Artinya karena kita disuruh menyelisih unta, berarti jangan lutut dulu tapi tangan dulu, gitu maksudnya. Tapi sebagian para ulama tidak juga. Ada juga unta itu yang duduk depan dulu baru belakang, sehingga lutut dulu baru tangan. Hadisnya satu tapi dipahami dua, itu maksudnya ya. Sehingga terjadi polemik para ulama.